Halo guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi hari ini aku pengen ngapain guys? Hari ini sesuai janji aku kemarin pengen ngajak kalian belajar sesuatu yang sebenarnya simpel banget guys. Tapi bisa banget bantu usaha kita ya guys. Untuk bantu apa? Ya supaya usaha kita, jasa kita nongol di online guys, tampil di pencarian Google. Dengan cara apa? Ya kita membuat blog sederhana dan pada kesempatan hari ini saya mau mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat blog sederhana untuk jasa sewa mobil di Bali guys. Tapi tunggu dulu ya guys, jangan langsung mikir, waduh ribet banget ini pasti. Tenang guys, aku bakal tunjukin caranya dari nol, pelan-pelan, santai, dan walaupun aku contohin ini untuk jasa sewa mobil, teman-teman bisa banget pakai cara ini buat usaha lainnya. Mau itu rental motor, tour guide, toko online mungkin, penginapan, atau jasa lainnya ya guys ya. Tinggal disesuaikan aja nanti isinya. Yang penting udah tahu dasarnya, nanti bisa dimodifikasi, dikotak-katik sendiri, pasti bisa dan gampang kok. Gitu guys. Kenapa blog itu penting? Ya sekarang coba bayangin guys, kita punya jasa yang bagus, yang keren, yang harganya itu sangat bersaing atau bahkan lebih murah. Tapi orang nggak tahu guys. Gitu. Contohnya kita punya jasa sewa mobil di Bali. Kita cuma ngandalin minta teman atau bergantung sama agent atau ngetem di mana. Kan sayang juga ya guys. Kalau kita punya blog sendiri, kemungkinan kita bisa ditemukan di online. Nantinya dari satu pelanggan jadi tambah banyak karena selain rekomendasi, kita punya sumber lain juga dari blog yang udah bagus posisinya ya guys. Nah, kalau usaha kita nggak muncul di Google, ya mereka nggak tahu kalau kita ada ya guys. Padahal layanan kita tuh udah oke banget. Harganya bersaing, pelayanan juga nggak kalah. Tapi percuma kalau nggak kelihatan di online. Percuma kalau yang tahu cuman pelanggan-pelanggan lama yang belum tentu juga merekomendasikan kita ke teman-temannya. Makanya aku bilang blog itu kayak alat perang kita di dunia online, guys. Biar usaha kecil juga bisa bersaing dengan yang gede-gede. Nggak punya komputer, nggak masalah. Mungkin ada yang mikir, bang, aku nggak punya laptop, gimana nah? Santai, jangan langsung mundur dulu ya, guys. Bikin blog itu bisa banget dilakuin siapa aja. Kalau nggak punya komputer, bisa pinjam komputer teman atau saudara sebentar. Cukup buat bikin akun dan setting di awal. Bisa juga ke warnet, cuman beberapa jam aja. Atau kalau udah ngerti, ya ke warnet langsung setting awal dan boom jadi blog pertamanya ya guys. Bahkan sebenarnya bisa juga dibikin di HP guys, tapi ya, kalau kita mau bikin di HP, pastinya kita harus mengerti dulu teknik dasarnya. Jadi, kita bisa mengoperasikannya yang pembita untuk masuk ke sana ya, guys. Dan sekarang saya lagi nggak membahas untuk membuat di HP, dan intinya alat itu nggak harus sempurna. Yang penting niat dan semangat dulu, guys. Kalau niatnya kuat, pasti ada jalannya. Dan ini disclaimer singkat dari saya guys, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu ya, aku nih ahli IT, bukan ahli IT, bukan programmer, dan bukan orang yang ngerti coding juga, atau desain web, tapi aku cuman orang yang
suka ngotak-atik aja, terus pengen belajar dan pengen berbagi pengalaman sederhana ini ke teman-teman. Jadi semua yang aku tunjukin nanti murni pengalaman pribadi ya guys. Kalau ada yang beda nanti tutorialnya ya dimaklumin ya guys. Yang penting kita sama-sama belajar dan langsung praktek dan hasilnya bisa jalan guys. Oke, kayaknya aku udah kebanyakan cincong ya guys. Jadi sekarang langsung aja kita mulai tutorialnya guys. Jadi inilah tampilan utama blogger ya guys yang dari tadi kita lihat seperti ini. Kalau kita udah ada email, kita bisa langsung buat blog di sini ya guys ya. Tapi kalau belum dan teman-teman juga belum ngerti caranya buat email, oke, ayo kita buat email. Untuk buat email di PC, di komputer seperti ini ya guys. Di dalam browser kita pilihkan saja Gmail seperti ini. Lalu kalau dia udah keluar menu seperti ini, pilih saja yang bagian atas ini, email login, email Google atau ini boleh, semua boleh. Klik saja di sini, klik seperti ini guys. Dan kita akan dibawa ke halaman untuk pendaftaran ya guys ya. Di sini kita bisa memilih akun di sini atau di ujung sini sama gitu kita bisa memilih akun yang mau kita pakai untuk pribadi atau untuk bisnis. Sebenarnya bagus buat bisnis, tapi kita klik saja yang pribadi seperti ini ya guys ya. Untuk personal. Klik saja di bagian ini seperti ini. Nanti kita dibawa ke sini guys. Yang di sini kita langsung bisa kasih nama untuk email kita guys ya. Contoh di sini saya mau kasih nama Hengki gitu. Lalu kasih nama belakangnya Hengki Bali Driver. Jadi ini nama depan, ini nama belakang. Untuk nama sendiri nanti ini bisa dirubah sebenarnya, tapi baiknya nama ini harus sesuai sama nama alamatnya guys ya. Jadi setelah ini kita akan diarahkan untuk pembuatan nama alamat emailnya guys. Sekarang untuk nama emailnya saja dulu. Oke, kalau sudah kita buat next gitu. Setelah buat next, nanti di sini tuh kita diminta masukkan tanggal lahir kita guys. Dibuat acak juga boleh asalkan tua ya. Tapi kasih aja sesuai dengan data status masing-masing seperti saya ini sekarang ini ya guys ya. Hengki 27 Oktober tanggal 27 tahun 1993. Itulah kenapa akun YouTube saya namanya Hengki1993 ya guys ya. Dan ini gendernya kita pilih famale ya guys ya. Kita pilih pemali. Apa ya? Male ya guys ya. Kita pilih male ini yang laki-laki ya guys ya. Kalau udah kita langsung next gitu. Kita langsung next. Di sini itu Google menyarankan kita pakai yang ada di sini. Ini artinya menyarankan yang sudah jelas tersedia gitu. Tapi kalau kita mau buat custom, kita harus memilih nanti yang tersedia atau yang tidak tersedia nanti kita bisa tahu. Contoh kalau ini sudah jelas tersedia karena dari sana ya guys ya. Ini juga sudah tersedia sesuai nama kita tadi gitu. Bali Driver Hengki kayak kebolak-balik gitu namanya guys ya. Jadi saya nggak mau, saya akan gunakan nama yang lain. Contoh di sini kita buat Hengki Bali Driver. Kita lihat apakah tersedia, kalau tidak tersedia di sini nanti merah guys. Kita lihat, oh sorry kita harus klik next dulu. Nah kita klik next ternyata ini sudah dipakai orang loh guys namanya siapa yang kakek ya? Apa aku dulu pernah pakai? Terus nggak aktif lagi. Intinya ini sudah ada yang pakai atau tidak tersedia. Seperti itu. Kalau tidak tersedia seperti ini, tapi kita masih tetap ngotot mau pakai ini, kita bisa kok tambahkan kayak strip di tengahnya mungkin. Itu atau titik mungkin gitu. Titik nggak bisa juga. Atau kita hilangkan drivernya di sini.
Seperti itu. Tidak bisa juga atau kita tambahkan strip di tengah sini. Kita tambahkan titik di sini mungkin. Tidak tersedia juga Hengki Bali dot driver. Waduh, tidak tersedia sebenarnya nih. Hengki Bali driver 1993. Contoh ya, guys. Wah, ternyata ada ya, guys ya. Jadi tadi kita sudah buat dan ternyata itu tersedia. Kalau kita sampai lanjut sini artinya tadi tersedia dan kita disuruh memasukkan pasportnya. Pasportnya kita masukin aja pasportnya di sini, guys. Lalu pasport yang sama di atas sini kita konfirmasi ulang, kita masukkan di sini. Setelah masukkan di sini lalu kita klik next. Dan karena saya ini nggak lagi mau buat email ya, guys, karena saya sudah punya banyak email dan kebetulan email ini juga kadang-kadang meminta nomor telepon gitu. Kebetulan nomor telepon saya itu udah dipakai untuk 2 email atau 3 email, jadi nanti cukup repot tutorialnya gitu. Bagi teman-teman yang baru membuat email, punya nomor telepon, kalau nanti memang dimintai nomor telepon langsung masukkan saja ya teman-teman. Nanti itu bisa terkonek ke handphonenya langsung, dapat notifikasi biasanya dari SMS seperti itu untuk konfirmasi. Jadi tinggal ikuti arahan ke depannya, hanya tinggal beberapa langkah lagi saja ini ya teman-teman. Karena saya sudah membuat email, jadi saya anggap teman-teman sudah berhasil membuat email. Kalau sudah berhasil membuat email, nanti kita bisa kembali lagi ke dashboard blogernya tadi ya teman-teman. India dashboard blogernya. Dan di sini nih cara untuk masuk ke sini kita harus mengetikkan ini di browser kita ya teman-teman. Harus mengetikkan ini di browser kita. Itu klik saja blogger. Setelah klik blogger nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kita pilih saja ini blogger Grab Unit ini, guys ya. Oke, kita klik saja seperti ini. Dan tampilannya sama seperti ini tadi, sama ya, guys ya. Kalau sudah, karena tadi kita sudah punya email itu teman-teman tadi sudah mendaftar di email dan sudah berhasil itu langsung otomatis tersimpan di PC ya teman-teman seperti yang contoh saya ada di sini dan kalau di sini karena ada watermark jadi kurang kelihatan mohon maaf ya teman-teman ini di sini sudah ada jadi kita langsung create blog ini, guys. Buat blog di sini ini email yang saya sudah punya memang email saya pribadi. Gitu, jadi udah langsung tersimpan di komputer, sama seperti teman-teman yang tadi sudah berhasil mendaftar itu akan langsung otomatis tersimpan di komputer itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan tadi itu mendaftarnya pakai komputer di warnet atau komputer pinjam punya teman gitu. Setelah selesai teman-teman belajar tutorial atau membuat blog, teman-teman bisa hapus ya teman-teman. Itu bisa hapus atau jangan lupa logout dulu dari emailnya teman-teman gitu supaya nanti nggak terpakai orang gitu ya. Jadi kalau sudah kita langsung masuk klik saja email yang mau dipakai gitu. Saya pakai Hengki 1993 ini, guys ya. Klik saja di sini. Klik langsung dia minta passwordnya. Sebentar. Dan kita langsung dibawa ke sini ya, guys ya kalau sudah memasukkan passwordnya. Jadi seperti ini halaman utama blog yang sudah kita buat. Di sini ada notifikasi dasar awal yang dari blogger, diabaikan saja, klik tanda silang di atas ini, guys. Gitu. Dan di sini ini menu untuk membuat membuat nama untuk blog kita ya, guys ya. Jadi di sini contoh saya ingin membuat nama blognya itu Hengki Hengki apa ya?
Hengki Trans Bali. Gitu. Seperti itu, guys. Itu teman-teman bisa masukkan judul blognya di sini apa aja sesuai jasa teman-teman. Walaupun ini sebenarnya bebas karena nanti kita juga bisa rubah kapan aja kalau kita mau ya, guys, ya. Makanya di sini ada tulisan lewati seperti itu. Tapi saya tulis saja langsung Hengki Trans Bali seperti ini, guys. Kalau sudah kita klik berikutnya di sini. Kalau sudah sampai di sini, inilah yang jadi fokus utama untuk membuat alamat gitu, guys. Alamat blog kita, guys. Alamat blog ini sama seperti nomor telepon. Ini yang bisa dihubungin orang, ini juga yang bisa dikunjungin orang. Alamat blog ini juga yang bisa kita share ke orang, yang akhirnya orang langsung dapat link untuk masuk ke blog kita secara instan tanpa harus mencari di Google, tanpa harus ketemu blog kita. Kalau kita kirim melalui WhatsApp atau kita share di sosial media kita, di Facebook, di Twitter, orang bisa langsung klik dan langsung mengarah ke blog kita. Ini juga sama, nanti dia menampilkan yang tersedia atau yang tidak tersedia ya, guys. Dan di sini kalau kita untuk coba-coba, kita bisa bikin alamat apa aja, guys. Karena di sini nanti kita bisa ganti sesuai kemauan kita. Kita bisa ganti apa aja seperti itu, sesuai yang tersedia. Tapi kalau teman-teman sudah punya nama brand sendiri, teman-teman mau serius, teman-teman bisa sebelum sebelum menentukan, teman-teman bisa mengecek dulu nama domain atau nama website blog profesional teman-teman nanti gitu. Jadi sebelum ini kan nama gratisan gitu. Nanti kalau kita sudah pakai yang profesional, nggak gratisan lagi, nggak ada nih yang seperti ini, tulisan blogspot ini, yang namanya website itu atau blog yang udah versi berbayar itu nggak pakai blogspot. Contoh itu hanya www.hengki.com gitu, www.gombel.com seperti itu. Nggak ada blogspotnya seperti ini, guys. Karena kita ini pakai versi gratisan yang disediain sama blogspot, jadi harus ada embel-embel ininya, guys, blogspot di belakangnya. Contoh saya ingin membuat di sini Hengki Bali Driver. Hengki Bali Driver kita buat tanpa spasi dan di sini tidak tersedia, guys. Tidak tersedia ini belum tentu orang ada yang pakai, tapi memang dari sana tidak ditetapkan untuk tersedia gitu. Tapi kalau saya kasih titik di sini tidak tersedia juga. Kalau kita paksa dengan ini tidak tersedia juga atau kita hapus jadi Hengki Bali dan alamatnya ternyata tersedia seperti itu. Jadi kita bisa langsung next kalau memang kita mau pakai nama ini gitu. Nanti pun bisa kita rubah nama ini, guys, ya. Itu seperti itu. Dan kita langsung lanjut saja kita pakai nama Hengki Gali ini gitu. Klik saja berikutnya seperti ini. Nama yang akan ditampilkan, oke, nama yang akan ditampilkan kita klik saja Hengki Bali. Oh, sorry, Hengki Trans Bali. Seperti itu ya, guys, ya. Lalu kita klik selesai di sini. Kita tunggu prosesnya sebentar. Dan boom, kita sudah berhasil punya blog ya, guys, ya. Kita sudah punya blog. Ini udah selangkah lebih maju ya, guys, ya, daripada sebelumnya kita nggak punya blog. Ini kita hapus saja. Notifikasi ini kita hapus saja gitu. Nih ada tulisannya Hengki Trans Bali. Jadi blog kita itu sudah jadi, guys. Benar-benar kita udah punya blog gitu. Mana bang blognya? Nggak ada. Yuk kita cek blog kita dengan cara lihat blog di sini, guys, di bawah ini. Kita lihat blog kita tampilannya seperti apa.
Wow, amazing! Tampilannya seperti ini, guys. Hengki Trans Bali. Lalu di bawahnya tidak ada apa-apa pun di sini. Ya, itu karena kita belum membuat postingan ya, guys ya. Belum ada postingan apa-apa. Jadi nanti kalau kita buat postingan di sini seperti sewa mobil di Bali, harga murah, layanan amazing. Ya, dia akan nongol di sini, guys. Atau kita di sini contoh jasa supir di Bali, ya nongol nanti di sini, guys, seperti itu. Dan di sini belum ada apa-apa karena kita hanya membuat namanya saja tadi ini. Hengki Trans Bali. Tapi di sini kita sudah resmi punya blog ya, guys ya. Dan kita lihat di bagian atas kiri sini, inilah alamat kita, guys. Alamat blog kita ini itu. Alamat blog kita ini henkibali.blogspot.com seperti itu. Gitu. Kalau tadi teman-teman mendaftarkannya pakai Toko Mulia contoh atau Toko Sejati atau apa tuh. Ya itu tetap ada alamatnya seperti ini gitu. Alamat ini sudah kita bisa share ya guys ya. Kita sudah bisa share di Facebook kita sudah bisa share di WhatsApp, kita sudah bisa share ke teman-teman supaya teman-teman ngeliat gitu. Jadi apa nama alamat blog kita? Contoh seperti ini ya guys ya. Contoh seperti ini. Hengki Bali Driver seperti ini. Henkibali.blogspot.com. Tuh. Seperti ini guys. Ini udah kita bisa share ke WhatsApp supaya teman-teman kita lihat gitu. Ke Facebook kemana kita sudah bisa share dan tampilannya masih seperti ini itu. Jadi udah layak share belum? Ya layak-layak aja untuk memberitahu orang alamat kita. Orang juga tahu blog kita baru dibuat seperti itu. Yang penting orang sudah paham. Oh ternyata Hengki sekarang udah punya blog loh, website loh gitu ya. Lalu langkah berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Jadi sebenarnya banyak yang perlu dilakukan di sini, tapi teman-teman di awal nggak perlu menghafalkan apa semua yang ada di sini gitu. Lakukan saja yang penting-penting di awal. Nanti ke depannya saya akan pandu teman-teman untuk pelan-pelan, step by step supaya langsung ke arah mulai gitu guys ya. Kalau nanti teman-teman belajar ini satu-satu nanti mumet gitu, nanti stres gitu. Yang penting kita udah tahu alamatnya ini seperti ini, namanya Hengki Trans Bali, alamat blognya henkibali.blogspot.com seperti itu. Itu dan kita kembali ke dashboard seperti ini. Mungkin hal pertama yang mau saya tunjukkan tadi tampilannya kita seperti ini ya guys. Tampilannya seperti ini. Kita bisa merubahnya, kita bisa merubah tampilannya dengan mengklik tema di sini guys. Jadi di sini ada banyak tema yang kita bisa pilih. Tapi kalau kita memilih ini, nggak langsung ada gambarnya seperti ini ya guys ya. Ini kan gambar konten yang sudah dibuat. Dia hanya menunjukkan jadinya nanti seperti ini kalau kita sudah mengisi konten. Lalu ini, ada banyak sekali ya guys ya. Seperti ini gitu. Dan template yang tadi kita pakai adalah yang ini guys. Bawaan dari sananya seperti itu. Gitu, jadi teman-teman nanti bisa pilih sesuai keinginan itu, mau pakai template yang mana. Kalau saya tidak akan menggunakan template yang ada di sini guys ya, nantinya saya akan mengganti template dengan yang lebih premium, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang yang terpenting bukanlah ngurusin template, bukan juga ngurusin setelan, bukan juga ngurusin settingan-settingan yang bisa disetting nanti di tengah-tengah atau di akhir. Sekarang yang paling penting adalah membuat postingan di awal supaya di sini ada isinya, tidak kosong seperti ini, seperti itu. Jadi langsung saja kita buat postingannya, guys. Kita kembali ke dashboard. Di dashboard ini kita klik di sini postingan gitu. Postingannya masih nol karena kita belum bikin. Jadi sekarang kita bikin
postingan pertama kita dengan cara klik postingan baru di sini, guys. Buat entry baru atau postingan baru, klik saja satu kali. Kita akan diarahkan di sini ya, guys ya. Di sini nih tampilannya nih untuk mengetik seperti Microsoft Word ya, guys ya. Jadi contoh di sini saya mengetikkan, "Halo, saya Hengki." Itu. Itu, "Halo, saya Hengki." Itu, ini tulisannya kecil. Kita bisa buat dia menjadi bold dengan ini. Seperti itu ya, guys ya. Miring dengan ini. Garis bawah dengan ini. Seperti itu, guys ya. Kita mau buat di rata kanan seperti ini. Kita mau buat rata tengah seperti ini. Basic banget ya, guys ya. Oh, Bang, lah gitu aja diajarin udah tahu kali. Ya siapa tahu ya, guys ya. Nanti takut kurang. Oke, kita kembalikan dia ke kiri seperti itu. Dan perlu teman-teman tahu juga karena di sini untuk membuat sebuah postingan ada dua cara. Yang satu kita itu pakai cara tampilan menulis sederhana seperti ini, dan yang satu menggunakan HTML. HTML itu berupa kode ya, guys ya, gitu. Jadi kita belum sampai ke tahap sana, kita masih pakai ya yang seperti ini saja gitu. Nanti ke depannya saya juga akan ajarkan sedikit tentang HTML ya, guys ya, supaya nggak bingung seperti itu. Dan gimana caranya kita melanjutkan postingan pertama kita ini? Contoh seperti ini, "Halo, saya Hengki." Ini kan deskripsinya. Di sini untuk judulnya. Jadi kita isi judulnya dengan judul, blog pertama Hengki, gitu, guys. Blog pertama Hengki seperti ini dan isi deskripsinya seperti ini. Jadi kita mau tahu bagaimana nih nanti tampilannya kalau sudah kita posting. Untuk mempostingnya kita hanya perlu mengeklik ini satu kali, tulisan publikasikan ini, kenapa dia nanti akan terposting ya, guys ya. Tapi kalau kita belum mau mempostingnya karena kita belum lengkap, merasa belum sempurna atau merasa belum bagus, kita bisa pertinjau. Artinya kita lihat sementara jadinya seperti apa. Kita klik di sini, guys. Pertinjau. Coba kita lihat jadinya seperti apa. Jom kita lihat, guys. Nih, pertinjau. Tuh, jadinya seperti ini, guys. Ini judul blog kita tadi. Ini judul blog ya. Ini judul judul postingan. Judul postingan yang kita isi tadi di sini. Blog pertama Hengki gitu ya. Nih, lalu dibuatnya kapan? 7 November 2025. Deskripsinya apa ini? "Halo, saya Hengki." Nah, seperti itu ya, guys ya. Gitu. Kita tambahkan lagi di sini bisa. Lalu contoh kita mau masukkan gambar. Kita masukkan gambar di sini. Ya, kita klik di sini, guys. Sisipkan gambar. Kita mau masukkan video, kita tuliskan sisipkan video. Seperti itu ya, guys ya. Coba kita masukkan gambar di sini. Gambar apa aja? Untuk sementara kita tes dulu. Gitu. Kita masukkan apa saja. Nah, ini kita masukkan gambar ini tadi yang tunggu sebentar dan sudah masuk ya, guys ya. Di sini kita bisa lihat lagi, kita pertinjau lagi, klik di sini dan sudah ada gambarnya, guys ya. Jasa sewa mobil di Bali seperti itu. Coba kita perhatikan di bawah sini itu ada masukan komentar. Jadi blogger lain pun, situs lain pun bisa mengomentari kita ya, guys ya. Bisa mengomentari postingan kita gitu. Jadi blogger ini sebenarnya dulu ini sosial medianya orang dulu, yes. Sebelum ada sosial media seperti sekarang gitu. Berbagi cerita, berbagi informasi melalui blog ini, guys. Tapi semakin ke sini blog ini ya dipakai untuk bisnis gitu. Coba kita
perbesar lagi gambarnya supaya besar. Kita kembali ke halaman editor, kita bisa klik pada gambar, lalu klik yang jeruji ini ya guys ya. Klik yang jeruji ini kita kita pilih yang ekstra besar coba. Lalu kita perbarui. Dia ekstra besar seperti ini guys. Ekstra besar seperti ini. Coba sekarang kita pertinjau. Sekarang kita pertinjau. Nah, sekarang jadi lebih besar ya guys ya, tulisan gambarnya jadi lebih besar. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan lagi isi kontennya yang lebih menarik. Seperti itu guys ya. Sekarang kita kembali lagi ke halaman editornya. Jadi sebenarnya membuat blog itu mudah. Membuat tampilan blog itu bisa nanti. Tantangan yang sebenarnya untuk membuat blog itu adalah di sini ya guys ya, di postingan ini gitu. Karena postingan ini yang menentukan nanti berhasil atau tidaknya blog kita di internet guys ya. Jadi, contoh saya tuliskan di sini sewa mobil di Bali. Saya tuliskan di sini sewa mobil di Bali gitu. Lalu kita lihat tertinjau hasilnya seperti apa? Seperti ini, sewa mobil di Bali gitu. Nanti blog kita ini akan artikel kita ini, postingan kita ini akan diindeks oleh Google ya. Jadi si Google ini nanti akan menampilkan semua konten yang berkaitan dengan sewa mobil di Bali. Jadi bayangkan saja ada berapa jasa, ada berapa vendor, ada berapa eee, layanan tentang sewa mobil di Bali, semua semua bersaing dengan kata kunci yang sama gitu. Itulah yang membuat kadang-kadang, eee, blogger pemula itu kebingungan di mana postingan saya kok nggak ada di Google ya, kok nggak ketemu di Google. Ya pasti seperti itu. Karena kalau kita masuk di Google, contoh sekarang kita masuk di Google, klik saja di browser kita, sewa mobil Bali, contoh seperti ini. Sewa mobil di Bali. Kita klik sewa mobil di sini kita akan bersaing sama ratusan bahkan ribuan website yang profesional, website yang umurnya tua, website yang sudah banyak di-share sana sini, artinya dia punya ketangguhan ya guys ya. Itu. Belum lagi kita akan bersaing dengan Google Map, kita bersaing dengan orang yang memasang iklan, seperti itu. Jadi bisa aja blog kita nggak ditemukan, bukan karena blog kita nggak ada, tadi kita nggak tahu ada di halaman berapa, sementara kita lihat halaman ini, di sini ada banyak, begitu. Bisa sampai 100 halaman di sini untuk satu kategori ini aja, seperti itu ya guys ya, gitu. Punya kita nanti kalau kita sudah publish ya guys, dia itu terindeks sama Google, tapi nanti posisinya aja yang berbeda. Kalau artikel kita bagus, kita bisa ada di posisi di halaman utama ini ya guys ya, halaman satu. Berada di halaman satu itu memang tujuannya semua blogger, tujuannya semua website ya guys ya, supaya ditemukan oleh pencari. Jadi kalau orang ngetik sewa mobil di Bali, yang punya kemungkinan besar dikunjungin adalah yang paling atas sini dan di bawah-bawahnya seperti ini guys ya. Untuk mulai dari halaman ke-3, ke-4, ke-5 itu jarang sekali ya guys ya. Itu makanya semua berlomba-lomba untuk tampil di halaman satu ini, seperti itu. Dengan cara apa? Ya cuman ada 2 cara ya guys ya. Jadi kita kembali lagi ke editor kita, cuman ada 2 cara untuk tampil di halaman satu ini. Cara pertama adalah cara organik. Kalau kita mau main dengan cara organik, itu kita bakalan kerja keras keras ya guys ya. Nanti kita harus buat artikel yang SEO friendly, jadi kita belum membahas
tentang SEO saat ini, tapi artinya kita membuat artikel yang bagus, yang unik, yang nggak sama sama yang lain, seperti itu. Atau cara yang kedua ya kita harus pakai iklan, supaya apa? Supaya kita bisa pakai jalan pintas untuk tampil di sini, di halaman satu ini, bahkan paling atas di sini kalau kita pakai iklan, seperti itu. Jadi kalau kita di sini membuat sewa mobil di Bali, artikelnya sudah kita buat, harga-harga sewa mobilnya, foto mobilnya semua di sini kontak kita sudah buat, kita iklankan saja, nanti dia akan tampil di sini gitu. Tapi kalau kita nggak iklankan, jangan harap punya kita bisa tampil di sini ya guys ya. Gitu. Emang karena untuk tampil di sini nih butuh kerja keras seperti itu. Tapi bisa nggak ditemuin orang? Bisa. Ada beberapa cara ya guys ya. Jadi caranya jangan menembak kata kunci "sewa mobil di Bali" ini gitu. Kita bisa pakai cara melalui artikel lainnya kalau mau organik. Kita bisa pakai artikel lainnya, contoh tentang tempat wisata di Bali, pantai di Bali, kita buat artikel itu, lalu orang nanti akan masuk ke sana, orang membaca artikel kita, dan di sana nanti akan kita sisipkan jasa kita, seperti itu, guys. Jadi kita nggak perlu bersaing di persaingan ketat seperti ini, karena orang yang mengiklan sudah pasti langsung menembak kata pencarian kata kunci ini. Sewa mobil di Bali, sewa mobil di lepas kunci di Bali, orang sudah pasti pakai kata kunci itu. Orang nggak mungkin mengiklankan kata kunci Pantai Kuta di Bali, nggak mungkin ya guys ya. Jadi kalau kita bikin artikel Pantai Kuta di Bali, persaingannya sedikit, nah kita bisa manfaatkan itu bikin artikel. Di sana nanti kita sisipkan artikel kita. Jadi fokus utamanya di sini untuk memulai adalah membuat artikel. Membuat konten artikelnya yang bagus, yang menarik, dan original ya guys ya. Jangan copy paste dari punya orang lain gitu. Nanti artikel kita nggak bagus, jadinya nanti makin jauh itu nggak ketemu sama pengunjung.